KPK dan FPB. KPK dan FPB kelas 4 bab 3. Kelipatan persekutuan terkecil atau biasa disingkat KPK adalah kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. Ada beberapa cara untuk mencari nilai KPK. Yang pertama, menggunakan garis bilangan. Yang kedua, dengan pohon faktor. Yang ketiga, dengan teknik sengkedan. A. Menentukan KPK dengan menggunakan garis bilangan. KPK bisa dihitung dengan menggunakan bantuan garis bilangan. Berapa KPK dari 3 dan 4 menggunakan garis bilangan? Nah, kita gunakan garis bilangan ya. Tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3. Kelipatan 4. 4 tambah 4 tambah 4. Sehingga kita dapatkan KPK dari 3 dan 4 adalah 12. B. Menentukan KPK dengan menggunakan pohon faktor. KPK ditentukan dengan mengalihkan semua faktor prima. Jika ada faktor prima sama, pilih pangkat yang terbesar. Berapa KPK dari 18 dan 12 menggunakan pohon faktor? 18 bagi dengan 2 sama dengan 9. Kemudian 9 dibagi dengan 3 sama dengan 3. Faktor prima 18 sama dengan 2 kali 3 kali 3 atau sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. Kemudian kita cari juga pohon faktor dari 12. Dibagi 2, maka menghasilkan 6. 6 merupakan 2 kali 3. Sehingga faktor prima 12 adalah 2 kali 2 kali 3. Atau disingkat dengan 2 kuadrat kali 3. Faktor prima dari 12 dan 18 adalah 2 dan 3. Kedua, pilih pangkat terbesarnya. 2 kuadrat dan 3 kuadrat. Ketiga, kalikan faktor prima pangkat tertinggi. KPK dari 18 dan 12 sama dengan 2 kuadrat kali 3 kuadrat sama dengan 4 kali 9 sama dengan 36. Sehingga KPK dari 18 dan 12 adalah 36. Cara yang ketiga, menentukan KPK dengan teknik sengkedan. KPK ditentukan dengan mengalihkan semua faktor prima pembaginya. Berapa KPK dari 24 dan 36 menggunakan teknik sengkedan? Nah, kita buat tabel. 24 dan 36 kita bagi 2, maka menghasilkan 12. Kemudian untuk 36 menghasilkan 18. Kemudian 12 dan 18 kita bagi 2 lagi. Hasilnya adalah 6 dan 9. 6 kita bagi 2. Hasilnya 3. Kemudian 9 tidak bisa dibagi 2. Ditulis 9 lagi. Kemudian 3 dan 9 dibagi 3. Hasilnya 1 dan 3. 3 kita bagi 3, hasilnya 1. Sehingga KPK dari 24 dan 36 sama dengan hasil proses pembagian tadi ya. 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3.
Sehingga hasilnya adalah 72. KPK dari 24 dan 36 adalah 72. 2. Faktor persekutuan terbesar atau FPB adalah faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling besar di antara faktor persekutuan yang lain. Ada beberapa cara untuk mencari nilai FPB. Yang pertama, mencari faktor persekutuan. Kemudian yang kedua dengan pohon faktor. Yang ketiga dengan teknik sengkedan. Yang pertama, menentukan FPB dengan mencari faktor persekutuan. Berapa FPB dari 16 dan 20 dengan mencari faktor persekutuan? Caranya, faktor dari 16 sama dengan 1, 2, 4, 8, dan 16. Faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Faktor persekutuan dari 16 dan 20 adalah mencari nilai dari faktor yang sama, yaitu 1, 2, dan 4. Kemudian, faktor persekutuan terbesarnya berapa? Yaitu kita temukan adalah 4. FPB dari 16 dan 20 adalah 4. Cara kedua, yaitu menentukan FPB dengan menggunakan pohon faktor. FPB ditentukan dengan mengalihkan semua faktor prima yang sama dengan pangkat yang terkecil. Berapa FPB dari 30 dan 12 menggunakan pohon faktor? Caranya, 30 kita bagi 2, kemudian ada 15. 15 dibagi dengan 3 menghasilkan 5. Faktor prima dari 30 sama dengan 2 kali 3 kali 5. Kemudian kita lanjutkan pohon faktor untuk nilai yang 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 kemudian kita bagi 2 lagi, hasilnya 3. Faktor prima dari 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3 atau 2 kuadrat kali 3. Faktor prima yang sama adalah 2, 2 kuadrat, dan 3. Pilih pangkat terkecil, yaitu 2 dan 3. Kalikan faktor prima pangkat terkecil. FPB dari 30 dan 12 sama dengan 2 kali 3, sama dengan 6. Sehingga FPB dari 30 dan 12 adalah 6. Cara ketiga, menentukan FPB dengan teknik sengkedan, yaitu FPB ditentukan dengan mengalihkan semua faktor prima pembagi yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut, yang nanti dilingkari ya. Berapa FPB dari 24 dan 36 menggunakan teknik sengkedan? 24 dan 36 kita bagi 2, hasilnya 12 dan 18. 12 dan 18 kita bagi 2, hasilnya 6 dan 9. Kemudian 6 kita bagi 2, hasilnya 3. Sedangkan 9 tidak bisa kita bagi, kita tulis lagi menjadi 9. 3 dan 9 dibagi dengan 3, hasilnya 1 dan 3. Kemudian 3 kita bagi 3, hasilnya 1. FPB dari 24 dan 36 adalah yang nilainya yang sama-sama bisa membagi ya hasilnya, yaitu 2 kali 2 kali 3. Sehingga hasilnya adalah 12. FPB dari 24 dan 36 adalah 12. Gimana teman-teman dari penjelasan tadi? Sudah paham belum? Kalau sudah, kita lanjutkan lagi dengan latihan soal ya. Yang pertama,
Fanny dan Vina les bahasa Inggris di tempat yang sama. Fanny les setiap 4 hari, sedangkan Vina les setiap 5 hari sekali. Jika pada tanggal 5 Oktober 2020 mereka les bersama, maka tanggal berapa mereka akan les bersama lagi? Untuk menjawab soal cerita tersebut, kita menggunakan KPK. Kelipatan dari 4 antara lain 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, dan seterusnya. Sedangkan untuk kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan dari 4 dan 5 adalah 20, 40, dan seterusnya. KPK atau kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 20. Jika pada tanggal 5 Oktober 2020 Fanny dan Vina les bersama, maka mereka akan les bersama lagi setelah 20 hari, yaitu pada tanggal 25 Oktober 2020. Paham ya? Soal cerita kedua, untuk acara bazar, Farah akan membungkus 100 permen dan 80 coklat. Permen dan coklat tersebut akan dibungkus di kantong plastik dengan jumlah yang sama banyak. A. Berapa banyak kantong plastik yang harus disiapkan Farah? B. Berapa minimal jumlah permen dalam satu plastik? Baik, kita jawab ya. Untuk menjawab soal cerita tersebut, kita menggunakan FPB. Faktor dari 100 adalah 1, 2, 4, 5, 10, 20, 50, dan 100. Sedangkan faktor dari 80 adalah 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40, 80. Faktor persekutuan dari 80 dan 100 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. FPB dari 100 dan 80 adalah faktor persekutuan terbesar, yaitu 20. Untuk menjawab soal A, berapa kantong plastik yang harus disiapkan Farah adalah 20 kantong plastik. Jumlah permen yang ada dalam satu plastik adalah sama dengan jumlah permen dibagi dengan jumlah plastiknya, yaitu 100 dibagi 20, sehingga setiap plastik akan mendapatkan 5 permen. Bagaimana teman-teman? Semakin paham ya? Kita lanjutkan di soal seterusnya. Venus memerlukan waktu 225 hari untuk 1 kali revolusi. Sedangkan bumi memerlukan waktu revolusi 365 hari atau 1 tahun. Pada tahun 2010, bumi dan Venus berada dalam posisi sejajar dengan matahari. Pada tahun berapa bumi dan Venus berada pada posisi yang sejajar lagi? Nah, soal cerita ini bisa dikerjakan dengan KPK teman-teman. KPK dari 225 dan 365 adalah, kita bisa menggunakan pohon faktor. 225 dibagi dengan 3, maka hasilnya 75. Kemudian dibagi dengan 3 lagi, maka hasilnya 25. 25 dibagi 5, maka hasilnya 5. Faktor prima dari 225 adalah 3 kali 3 kali 5 kali 5, atau 3 kuadrat kali 5 kuadrat. Untuk pohon faktor dari 365 adalah 5 dibagi 5 sama dengan 73. Dan tidak bisa dibagi lagi ya teman-teman. Sehingga faktor prima dari 365 adalah 5 dikali 73.
KPK-nya 3 kuadrat kali 5 kuadrat kali 73 ya. Kemudian berapa tahun? Tadi pertanyaannya, 1 tahun adalah 365 hari, di mana 365 hari tadi merupakan perkalian 5 kali 73. Nah, kita uraikan menjadi bentuk panjang ya teman-teman. 3 kuadrat kali 5 kuadrat kali 73, kita uraikan menjadi 3 kali 3 kali 5 kali 5 kali 73. Maka kemudian dia dibagi dengan 365 hari atau 5 kali 73. Sehingga kita bisa coret ya teman-teman. Bumi dan Venus akan berada posisi sejajar lagi yaitu 45 tahun. Sehingga Bumi dan Venus sejajar lagi pada tahun 2055. Gimana teman-teman? Sudah paham belum? Kalau belum paham, bisa kalian kerjakan soal-soalnya ya di rumah. Ada beberapa soal. Nah, coba kerjakan ya. Kalau belum paham, nanti bisa kalian komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Semoga bisa semakin membantu pemahaman kalian tentang KPK dan FEB. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.